Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau hadir dalam hidup kami sehari-hari. Engkau memberikan kehidupan kepada kami yang begitu indah. Meski kerap kali kami merasa begitu kesulitan dalam menjalani kehidupan ini. Tapi Engkau hadir, mendampingi, menuntun, membimbing, dan membawa kami kepada kebenaran yang sejati. Berkatilah kami, bantulah kami, supaya mata batin kami melihat Engkau dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini bercerita tentang bagaimana Yesus hadir di dalam keseharian para rasul. Para rasul adalah seorang pelaut yang biasa mencari ikan di Danau Genesaret di Galilea. Karena itulah Yesus mengatakan, "Pergilah, katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, ke tempat asal mereka. Di sanalah kita akan bertemu." Dan janji Yesus ini sungguh nyata. Maka ketika para rasul pergi untuk mencari ikan, maka disitulah mereka bertemu dengan Yesus, meskipun mereka tidak mengenali Yesus. Lalu Yesus bertanya, "Apakah kalian mempunyai lauk?" Mereka mengatakan tidak ada. Lalu Yesus mengatakan, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan, dan kamu akan mendapatkan yang berlimpah-limpah." Di Injil lain dikatakan bahwa Petrus berkata bahwa sepanjang malam kami telah mencari ikan, tak seekor ikan pun yang dapat. Di Injil hari ini kita bisa melihat bahwa perkataan itu tidak ada, tetapi mereka taat kepada kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka mereka menebarkan jala di sebelah kanan dan begitu berlimpah-limpah. 153 ekor ikan, dalam arti jumlah yang luas, demi jumlah yang besar. Mereka sempat menghitung jumlah yang besar itu. Ya. Dan itulah yang terjadi. Kemudian Petrus datang kepada Yesus. Dia terjun dari dari perahu dan datang kepada Yesus. Lalu mereka semua para rasul mendekat Yesus, dan apa yang terjadi kemudian? Yesus tadi mengatakan tidak ada lauk sama sekali, tetapi Yesus sedang membakar ikan dan roti. Jadi Yesus sudah menyediakan makanan, roti dan ikan. Lalu Yesus mengatakan, "Ambillah beberapa ikan dan disatukan dengan makanan." Lalu mereka makan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kisah ini sangat sederhana kalau kita lihat, tetapi sungguh merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam kehidupan kita. Mengapa saya katakan sangat fundamental? Karena itulah kehidupan kita. Itulah keseharian kita. Tuhan hadir di dalam keseharian, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dalam pekerjaan kita, dalam kesulitan kita, dalam problem hidup kita, dalam apapun, entah baik entah buruk, Tuhan hadir di sana. Dan itulah tujuannya mengapa Tuhan menjadi manusia dan menyelamatkan manusia, supaya Tuhan hadir. Sekali lagi, saya mau mengatakan, menekankan ini begitu penting, dahsyatnya Tuhan hadir. Immanuel, Tuhan beserta kita. Ya. Tuhan beserta kita, Tuhan hadir di dalam kehidupanku sehari-hari. Apapun juga bentuk kehidupanku, yang sulit sekalipun, yang berat sekalipun, yang problematik sekalipun, yang punya masalah seberat apapun, Tuhan hadir di sana. Sekali lagi, ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kita harus bersyukur kepada kehidupan. Sekali lagi, bersyukur kepada kehidupan. Ya. Dan tanda syukur bahwa kehidupan itu kita bersuka cita, kita bergembira, kita dalam tanda petik tersenyum, bahagia, ya, dalam kehidupan yang sedang kita jalani ini. Ya.
Jadi tanda syukur bahwa kita hidup di sekarang ini, bahwa kita belajar menerima, bersyukur atas apapun juga terhadap kenyataan-kenyataan hidup kita yang sekarang kita hadapi ini. Dan itulah saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur atas kehidupan, kita bersuka cita, bergembira, tersenyum dengan segala macam apapun juga yang kita hadapi. Nah, kenyataannya bagaimana? Kenyataannya adalah betapa sulitnya, terutama kalau kita menderita, ya. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya problem, ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana Petrus ketika ditanya, apakah kalian mempunyai lauk? Padahal mereka sepanjang malam sebagai nelayan tidak mendapatkan satu ekor pun. Kita berjuang, kita bergulat, kita berjatuh bangun, kerja keras, tapi ternyata meskipun kita punya uang, meskipun kita punya barang, meskipun kita punya kelimpahan material, tetapi tidak memberikan kedamaian, ya. Memberikan ketentraman, kebahagiaan. Bahkan seringkali justru harta-harta tersebutlah yang membuat kita menderita. Entah karena itu usaha sendiri, entah karena itu korupsi, entah karena itu kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Jadi tidak memberikan bahwa kita berjuang sepanjang malam, tetapi tidak memberikan buah yang sungguh-sungguh, memberikan hasil yang kita rasakan, memberikan kebahagiaan, kedamaian. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita cek dalam hidup kita sendiri. Mari kita lihat dalam diri kita sendiri, apakah kita mudah bersyukur, apakah kita wajah gembira, wajah sukacita, meski mungkin saya punya problem, punya masalah. Maka Yesus mengatakan dalam kebangkitannya, damai yang kuberikan kepadamu adalah damai yang tak dapat diberikan oleh dunia. Itulah saudaraku yang terkasih, yang harus kita cari, kita capai. Apakah kita mengalami damai? Meski mungkin ada problem dalam kehidupan kita. Saya selalu ingat kata-kata dari Beato Titus Brandsma yang mati di kamp tahanan Nazi, aku bahagia dalam derita. Kehadiran Tuhan tidak seperti yang pernah kualami begitu dalam ketika dia di penjara, di ruangan kecil. Ya. Tak sedemikian besarnya kehadiran Tuhan justru di dalam penderitaan. Dan dia menghibur orang-orang yang putus asa, tidak ada harapan karena sebentar lagi akan mati. Dan dia pun, Beato Titus Brandsma, mati disuntik oleh seorang suster, dan suster itu diberikan suatu rosario kepada dia. Dan wanita itulah, perawat itulah yang kemudian akan memberikan kesaksian tentang Beato Titus Brandsma. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi, Paskah berarti kita bersyukur atas kehidupan ini. Ya, bersyukurlah atas kehidupan kita ini, apapun juga, yang indah, yang menarik, yang tidak menarik, yang membosankan, menjemukan. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita menemukan dan mengajak Yesus untuk bergaul, berdialog. Bagaimana kita bisa berusaha menemukan Yesus, kehadiran Yesus dalam keseharian kita itu. Itu yang harus menjadi kunci dari perjuangan pergulatan kita. Segala aktivitas rohani kita, entah doa rosario, entah pergi ke gereja, entah apapun juga, sebetulnya pada dasarnya harus membuat kita berjumpa dengan Yesus. Ya. Membaca kitab suci adalah satu cara bagaimana kita bergaul, bertemu dengan Yesus. Jadi perjumpaan, pergaulan secara rohani tidak hanya cukup sebagai sesuatu ritual, sebagai liturgis biasa, tetapi suatu perjumpaan dialog personal dengan Yesus. Mengalami seperti yang dialami oleh Yesus. Ya. Nah, perjumpaan yang paling esensial, yang paling utama dalam diri orang Katolik adalah kehadiran dalam Ekaristi. Sekarang ini memang sulit lewat online yang bisa kita lakukan. Meski kita tidak menerima tubuh Kristus secara fisik, tetapi secara rohani virtual kita telah menerima ketika kita hadir dalam perayaan Ekaristi. Ya. Tuhan hadir di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, dikatakan oleh gereja bahwa kalian telah menerima tubuh Yesus dalam sabda lewat kehadiran Anda saja di dalam Ekaristi. Dan Anda lihat ketika Yesus tadi mengatakan tidak ada lauk,
tapi Yesus menyediakan lauk, roti dan ikan sedang terbakar. Dibakar oleh Yesus, dan Yesus mengatakan, ambillah ikan-ikan itu bersatu dengan kita. Jadi sebetulnya ini mau menunjukkan kepada kita perjuangan pergulatan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Kita bagikan kepada Tuhan Yesus. Artinya kita tidak hanya mendapatkan sesuatu bersedekah, membagi kepada orang lain, ya. Apa yang kita berikan, yang kita dapatkan itu kita bagikan kepada Tuhan dengan memberikan itu kepada gereja dalam bentuk kolekte, dalam bentuk yang kebaik, apapun, kepada orang miskin, kepada siapapun juga. Itu merupakan suatu bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Ya. Nah, lalu kita lihat di situ terjadi perjamuan, persekutuan dengan para rasul. Sekali lagi saudaraku terkasih, Paskah ini merupakan celebration of life, ya. Suatu perayaan kehidupan. Hidup kita sehari-hari kita syukuri. Tanda bahwa kita bersyukur adalah bahwa kita bersuka cita, kita bergembira, kita tidak hanya murung, tidak hanya sedih, tidak hanya susah, tapi menemukan Yesus dalam keseharian kita. Terutama dalam penderitaan kita, dalam kesulitan kita. Dan para rasul kembali ke Galilea karena mereka kecewa, ya, ketika Yesus wafat dan mati. Mereka bilang, mereka habis kita pulang ke rumah, kita kembali ke pekerjaan kita masing-masing. Tetapi Yesus mengatakan, kalian bukan hanya menjadi penjala ikan, sekarang menjadi penjala manusia. Demikian juga dengan kita, ketika kita diselamatkan, ditebus oleh Yesus, maka kita juga harus menjadi penjala manusia. Menarik orang untuk bertemu dengan Yesus, membawa orang untuk bertemu dengan Yesus. Kalau itu harus menjadi suatu tugas dan tanggung jawab, suatu misi kita. Bawalah banyak orang kepada Yesus. Entah itu suami Anda, entah itu istri Anda, entah itu orang tua Anda, entah itu anak-anak Anda. Bawalah untuk mengenal Yesus yang hidup. Sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Semoga Anda semua, kita semua diberkati Tuhan, diberikan rahmat berlimpah untuk merayakan kehidupan ini dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Karena kita telah menemukan Yesus dalam hidup kita sehari-hari, dalam salib-salib kita sehari-hari. Ya, jangan pernah menyesal terhadap kehidupan. Apapun juga yang sudah Anda lakukan, jangan melihat ke belakang. Lihatlah ke depan, lihatlah sekarang ini. Ya, kalau Anda selalu melihat ke belakang, melihat masa lalu, melihat kesalahan-kesalahan yang telah Anda buat, sudah selesai. Tuhan sudah mengampuni, sudah membebaskan kita. Jadi sekali lagi, lihatlah hari ini ke depan, jalani hari ini, dan Tuhan bisa memulihkan masa lalu kita yang pahit, yang getir, yang sulit, yang perih itu menjadi suatu tanda kemenangan. Coba perhatikan ketika Yusuf, saudara dengan 11 saudaranya, mereka hancur lebur karena iri hati di antara mereka. Tetapi berkat Tuhan memulihkan keluarga Yakub ini, anak-anak Yakub bersatu kembali menjadi ke-12 suku Israel dan ke-12 rasul. Demikian juga dengan Yudas yang telah menghancurkan para rasul dan semua di antara mereka. Tetapi dipulihkan oleh Yesus berkat kesetiaan mereka kepada Yesus. Sekali lagi, kehidupan Anda bisa dipulihkan. Lihatlah Maria Magdalena. Ya, dihancurkan oleh kuasa kegelapan, 7 kuasa setan. Tapi Tuhan mengubah, memperbaiki, melepaskan semua dan memperbaharui hidup kita. Hidup kita juga perlu diperbaharui. Hidupku sendiri, pribadiku sendiri, keluargaku, siapapun juga, asal kita mau bersujud dan belajar dari Yesus. Dan tentu saja dengan kesetiaan, ketekunan, dan kesabaran. Self-determination and extra patient and gentle dengan diri sendiri. Sabar dan lembut terhadap diri sendiri. Kunci dalam menghayati kehidupan ini. Semoga Tuhan memberkati Anda, melimpahkan rahmat berkat kasih yang melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.